Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fatrika, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kota Palembang. Video ini menjelaskan beberapa soal statistika pendidikan tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil data tunggal dan kelompok, standar deviasi data kelompok, kemiringan dan keruncingan data kelompok. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Ini adalah soal nomor 1. Nilai rata-rata ujian matematika 31 siswa SMA adalah 6,5. Data nilai yang diperoleh sebagai berikut. Tentukan A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Nah, sebelum mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, pada data kita lihat bahwa masih ada nilai yang belum diketahui yang dilambangkan dengan variabel X. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu nilai X ini. Caranya pada soal diketahui nilai rata-ratanya. Jadi kita bisa memakai rumus dari rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi N. Kita cari F dikali X nya, yaitu 7 dikali 5 35, 9 dikali X 9X, 8 dikali 7 56, 5 dikali 8 40, 2 dikali 9 18. Kita dapatkan hasil penjumlahan dari ini atau sigmanya, yaitu 149 ditambah 9X. Kita masukkan nilai rata-ratanya 6,5, sigma F dikali X 149 ditambah 9X dibagi banyaknya data, yaitu 31. Kita kalikan 6,5 dikali 31 sama dengan 149 ditambah 9X. Ini hasilnya 201,5 sama dengan 149 ditambah 9X. 9X sama dengan 201,5 dikurang 149. X sama dengan 52,5 dibagi 9 sama dengan 5,83. Nah, kita dapatkan nilai X ini adalah 5,83. Untuk mencari jangkauan antar kuartil atau JAK itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Baru kita bisa mencari kuartil ketiga dan kuartil pertama. Caranya, pertama kita harus menentukan letak kuartil pertama, yaitu 1 dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan 1, N nya 31 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 31 ditambah 1 32 dikali 1 32 32 dibagi 4 itu 8. Jadi letak kuartil pertama itu terletak pada data ke-8. Data ke-8 itu masuk di sini, di nilai X yang 55,83. Jadi nilai Q1 sama dengan 5,83. Untuk Q3 sama seperti tadi, letak Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1, N nya 31
dibagi 4 sama dengan 31 ditambah 1, 32, dikali 3 itu 96, 96 dibagi dengan 4 sama dengan 24. Jadi letak kuartil ketiga ini pada data ke-24. Data ke-24 itu 7 ditambah 9 itu 16, 16 ditambah 8, 24. Jadi kuartil ketiganya terletak di nilai 7. Jadi nilai Q3 sama dengan 7. Sudah kita dapatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Bisa langsung kita masukkan ke jangkauan kuartil. Kuartil ketiganya 7 dikurang 5,83 sama dengan 1,17. Kita lanjutkan untuk simpangan kuartil atau DK itu sama dengan JAK dibagi 2 sama dengan nilai JAK sudah kita dapatkan 1,17 dibagi 2 sama dengan 0,585. Jadi sudah kita dapatkan jangkauan antar kuartilnya adalah 1,17 dan simpangan kuartilnya 0,585. Masih pada soal nomor 1, tapi ini untuk data kelompok. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Jadi ini adalah datanya. Untuk menentukan sama seperti tadi jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, kita memerlukan kuartil ke-1 dan kuartil ketiga. Kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatif bawahnya untuk memudahkan kita mencari letak kuartil dan juga FKB-nya untuk di rumus kuartil nanti. FKB itu mudah, 3 ditambah 5, 8 ditambah 7, 15 ditambah 8, 23 ditambah 10, 33 ditambah 4, 37 tambah 3, 40. Jadi cukup 40. Kemudian kita cari letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. 1/4 N kita 40. Jadi letak kuartil pertama terdapat pada data ke-10. Data ke-10 itu terdapat di kelas ini. Ini adalah kelas kuartil pertama. Kita masuk ke rumus. Kuartil pertama sama dengan tepi bawah 51 dikurang 0,5. Jadi 50,5 ditambah 1/4 N. 1/4 N nya 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum nilai kuartil itu 3 ditambah 5, 8 dibagi frekuensi kelas kuartil yaitu 7 dikali panjang kelas, yaitu panjang kelas bisa dicari dari selisih tepi atas
dikurang tepi bawah. Jadi 40,5 tepi atas ditambah 0,5 dikurang tepi bawah itu dikurangi 0,5, jadi 40,5 dikurang 30,5, hasilnya 10. Kita dapatkan 50,5 ditambah 10 dikurang 8 itu 2 dibagi 7 dikali 10, hasilnya 2,85. Kita dapatkan nilai kuartil pertamanya 53,35. Begitu juga untuk kuartil ketiga, sama saja letak kuartil ketiga sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Jadi letak kuartil ketiga pada data ke-30. Data ke-30 berarti di sini mengandung data 30. Di sini kelas kuartil 3 sama seperti tadi, nilai Q3 sama dengan tepi bawahnya 70,5 ditambah 3/4 dikali N, 30 dikurang FKB 23 dibagi kelas kuartilnya 10 dikali panjang kelas 10 sama dengan 70,5 ditambah 30 dikurang 23 7 dibagi 10 dikali 10 itu hasilnya 7, sehingga kita dapatkan hasil dari kuartil ketiga adalah 77,5. Kita sudah dapat nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kita bisa mencari jangkauan antar kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama sama dengan kuartil ketiga 77,5 dikurang kuartil pertama 53,35 sama dengan 24,15. Untuk simpangan kuartil atau DK sama dengan nilai jangkauan antar kuartil dibagi 2 sama dengan nilai jangkauan antar kuartilnya 24,15 dibagi 2 sama dengan 12,075. Jadi kita sudah mendapatkan nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok ini.